semuanya, perkenalkan saya Feliza Ika Putri, nomor presensi 16. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai Provinsi Kerajaan Kahuripan. Yang pertama, latar belakang. Pada abad 10, Kerajaan Mataram kuno dipindahkan dari Jawa Tengah ke Jawa Timur. Perpindahan tersebut yang terjadi pada masa kepemimpinan Empu Sindok. Beberapa penyebab perpindahan tersebut yaitu perebutan kekuasaan. Kedua, bencana alam yang dikarenakan Mataram kuno ini terletak di sekitar Magelang, jadi masih dekat dengan Gunung Merapi. Yang ketiga, serangan dari Sriwijaya yang hendak merebut kembali wilayah Tanah Sailendra di Jawa Tengah. Yang keempat, karena menurunnya produktivitas persawahan disebabkan karena tenaga laki-laki di sana saat itu sudah menurun karena terfokus pada pembangunan candi-candi besar. Jadi produktivitas persawahan mereka sedikit terabaikan. Setelah berpindah ke Jawa Timur, Kerajaan Mataram kuno berubah nama menjadi Kerajaan Medang yang beribu kota di Watan. Kerajaan Medang mengalami puncak kejayaan ketika dipimpin oleh Dharmawangsa Teguh. Tahun 1006, Watan diserang mendadak oleh pasukan Raja Wurawari dari Luaram atau sekutunya dari Kerajaan Sriwijaya. Ketika mereka sedang menggelar pesta pernikahan, Dharmawangsa Teguh tewas. Namun, keponakannya yang bernama Airlangga berhasil lolos dalam serangan itu. Kemudian, dia bersama Empu Narotama dan sejumlah pengikutnya bersemayam di Gunung Wanagiri. Setelah 3 tahun berselang, tepatnya pada tahun 1009 Masehi, datang utusan dari Medang yang meminta Airlangga untuk melanjutkan tahta Dharmawangsa Teguh. Airlangga menerima pengukuhan sebagai raja dengan gelar Sri Maharaja Rakai Halu Sri Dharmawangsa Airlangga. Beliau membangun ibu kota baru bernama Watanmas di dekat Gunung Penanggungan. Melemahnya Kerajaan Sriwijaya pada tahun 1025 membuat Airlangga semakin leluasa menaklukkan beberapa kerajaan di berbagai wilayah. Sejak saat itu, kerajaan yang dipimpin Airlangga lebih dikenal dengan nama Kerajaan Kahuripan. Yang kedua, masa kejayaan. Ketika Airlangga naik tahta, kawasan Kerajaan Kahuripan hanya meliputi Sidoarjo dan Pasuruan saja, dikarenakan banyak wilayah taklukan yang melepaskan diri sepeninggal Dharmawangsa Teguh. Nah, setelah Kerajaan Sriwijaya dikalahkan oleh Rajendra Koladewa dari India, Airlangga semakin leluasa memperluas dan membangun kerajaan Wangsa Isana. Dalam masa pemerintahannya, wilayahnya semakin luas hingga mencakup Jawa Timur, Bali, Madura, dan sebagian daerah di Jawa Tengah. Raja Airlangga dikenal sebagai penganut Hindu yang taat. Ia mendirikan banyak candi seperti Candi Jawi, Candi Belahan, dan Candi Surawa. Kebijakan dalam bidang seni, pertanian, dan budaya sangat ia perhatikan sehingga pengaruh Kerajaan Kahuripan bisa menyebar ke berbagai wilayah, terutama di wilayah kekuasaannya. Kemajuan lainnya, Airlangga berhasil membangun Hujung Galuh untuk mengembangkan perdagangan. Pembangunan dilakukan dengan pembuatan tanggul di sepanjang Sungai Brantas sehingga kapal-kapal dagang yang besar dapat masuk sampai kota Raja Kahuripan. Pelabuhan Hujung Galuh kemudian menjadi pusat perdagangan internasional yang ramai dikunjungi kapal-kapal dagang dari Ceylon, Kampa, Burma, dan Kola. Di bidang pertanian, Kahuripan berhasil membangun sistem irigasi dengan bendungan Waringin Sapta. Bendungan tersebut menjadikan Kahuripan sebagai pemasok beras terpenting di Nusantara. Masuk ke periode kemunduran.
Airlangga merupakan raja terkenal pada masa kerajaan Kahuripan serta menjadi satu-satunya raja di kerajaan tersebut. Tahun 1042, Airlangga meletakkan kekuasaannya untuk menjadi pertapa. Prasasti Pamuatan menyebutkan bahwa menjelang akhir pemerintahannya, Raja Airlangga memindahkan ibu kota ke Daha atau Kediri. Pada saat bersamaan, ia tengah menghadapi masalah kerajaan. Dia Sang Ramawijaya Tunggadewi, putri Airlangga yang semestinya menjadi putri mahkota sekaligus pewaris tahta kerajaan Medang Kahuripan, memilih mengundurkan diri untuk menjalani hidup suci sebagai pertapa bergelar Dewi Kidi Suci Sang Ramawijaya. Kondisi tersebut kemudian memunculkan perebutan takhta di antara kedua putranya. Kerajaan Kahuripan runtuh pada tahun 1045. Raja Airlangga memutuskan membagi kerajaan untuk kedua putranya, yaitu Mapanji Garasakan dan Sri Samarawijaya. Sri Samarawijaya mendapatkan wilayah di bagian barat yang kemudian bernama Kerajaan Panjalu atau Kediri, yang berpusat di Daha. Sedangkan wilayah bagian timur diberikan pada Mapanji Garasakan, yaitu Kerajaan Jenggala yang berpusat di Kahuripan. Airlangga pun kemudian bertapa menjadi seorang resi atau pendeta hingga akhir hayatnya. Raja Airlangga meninggal pada tahun 1049 di Jawa. Ia dimakamkan di Candi Jolotundo, Gunung Penanggungan, Jawa Timur. Beberapa prasasti yang terkenal ada Prasasti Pamuatan tentang pembangunan candi-candi serta kebijakan pemerintahan. Yang kedua, Prasasti Cane berisikan pembangunan bendungan yang digunakan untuk sistem persawahan dan irigasi. Yang ketiga, Prasasti Pandan mengenai pembangunan jalan dan jembatan untuk melancarkan transportasi serta perdagangan. Candi peninggalan kerajaan Kahuripan yang paling terkenal adalah Candi Belahan. Dikarenakan peninggalan Kahuripan yang satu ini sangatlah unik sebab mempunyai patung Dewi Laksmi yang mengalirkan air secara terus-menerus meskipun saat musim kemarau. Kerajaan Kahuripan juga meninggalkan sekitar 5 situs, yaitu ada situs Semen, Sendang Made, Sumber Beji, Patan, dan Gua Selomangleng, serta memiliki satu karya sastra bernama Kakawin Arjuna Wiwaha. Karya sastra ini ditulis oleh Empu Kanwa. Beberapa informasi mengenai profil kerajaan Kahuripan ini saya dapatkan dari Tirto ID, Kumparan, Story Maps, Wikipedia, dan masih banyak lagi. Sekian yang dapat saya jelaskan. Apabila masih banyak kekurangan dan salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.